pesan moral apa yang harus kita pelajari dari kasus Hotman Paris adalah siapapun Anda yang diberikan anugerah kekuasaan, kekayaan, kepopuleran, atau apapun, hati-hati. Tetaplah rendah hati, tetaplah menjaga lisan, tetaplah membuat diksi-diksi yang baik, narasi yang baik, dan bermoral serta beretika. Itu penting. Kalau Anda sehebat apapun, sepintar apapun, kalau moral dan etika Anda dianggap publik itu jeblok, Anda akan habis. Sehebat apapun Anda berkilah. Karena masyarakat, warganet, netizen mempunyai logika tersendiri, mempunyai standar tersendiri. Ya mudah-mudahan lah, ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang terlalu overconfidence bahwa seolah-olah saya dekat dengan kekuasaan sehingga bisa ngomong apa saja tanpa memikirkan implikasi daripada omongannya seperti apa. Dan ini terjadi pada Hotman Paris Hutapea. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, saya punya keyakinan semua kita warga negara Indonesia yang dewasa pasti mengenal sosok advokat pengacara Hotman Paris Hutapea. Ini sosok yang sangat populer, flamboyan, dan cukup kontroversial. Kesannya sombong dan arogan, sering memamerkan kekayaannya, dikelilingi perempuan-perempuan. Tapi memamerkan kekayaan memang dia kaya. Dia kerja keras, iya. Jadi saya sempat kagum sama Bang Hotman ini karena kita tahu lah pencapaiannya dari zero to hero. Kalau perilaku pribadi dengan segala macam kontroversi personalnya itu hak pribadi dan saya tidak berkehendak untuk mengomentari. Jadi Hotman Paris itu dikenal banyak orang. Nah, ini pengacara yang menurut saya papan atas di Indonesia lah. Punya acara TV sendiri, Hot Room News, wah luar biasa. Dan dia mempunyai Hotman 911 misalkan. Jadi luar biasa lah. Ada peran-peran sosialnya juga ada dan selalu masuk dalam pusaran berita-berita yang sangat viral. Itu figur seorang Hotman Paris. Lepas Anda suka atau tidak suka, itulah sosok pengacara. Kadang-kadang ya siapa yang suka dengan orang yang memamerkan kekayaannya begitu vulgar gitu. Tidak ada yang suka. Tapi kan itu hak pribadi seorang Hotman. Kesannya arogan, kesannya. Saya tidak mengenal pribadi beliau ya. Tapi intinya memang itu yang dicatat publik terhadap sosok seorang Hotman Paris Hutapea. Nah, kemarin Hotman Paris itu tanggal 17 Juli, hari Jumat, membuat blunder menurut saya. Karena overconfidence menjadi pengacara dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, Hotman Paris membuat blunder-blunder yang sangat tidak perlu. Saya sebelum mengomentari, kita cuplik dulu apa yang dikatakan oleh Hotman Paris. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak jawab sendiri dulu. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin
Tuh bayangkan coba. Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transferasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Sahabat Indonesia, kalau kita lihat video tadi, setidaknya saya mencatat dua hal. Yang pertama, betapa overconfident-nya seorang Hotman Paris menghadapi kasus yang sangat-sangat hampir mustahil orang tidak mau mempersalahkan seorang Febri. Bukti nyatanya sudah viral. Ada bongkahan emas 74 kilo, ada tumpuan uang lebih dari 0,5 triliun di rumahnya. Itu tidak bisa kita bantah lah. Meskipun dengan manuver akrobatik itu akan diaku oleh temennya itu bukan milik dia dan sebagainya, tapi publik tidak mudah dikecoh seperti itu. Nah, di sisi itu, pada titik itu Hotman Paris tampil. Kalau kita lihat dari video tadi, selain overconfidence, Hotman Paris seolah-olah seperti orang yang tidak ngerti hukum ya. Padahal dia pengacara terkenal. Bagaimana mungkin menarik-narik presiden seolah-olah presiden ini raja yang bisa menguasai masalah hukum. Penggeledahan harus izin presiden. Dengan memamerkan Febri tangan kanan kebanggaan presiden misalkan. Lalu apakah kalau tangan kanan kebanggaan presiden itu imun, kebal terhadap tindak pidana? Lalu apakah kita terkecoh begitu saja? Ini bukan pembelaan, justru merupakan blunder besar dari Hotman Paris. Dia tidak membela kliennya, justru menjerumuskan, dan opini publik sekarang tertumpah ruah kepada sikap Hotman Paris ini. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa manuver Hotman Paris ini berbahaya. Menarik-narik presiden seolah-olah tanpa izin presiden. Ini kebanggaan presiden. Ini seolah-olah membenturkan institusi kepolisian dengan kejaksaan dan satu pihak dengan presiden. Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Dua institusi besar dibenturkan. Meskipun kita tahu ada rivalitas di antara kedua lembaga itu sudah menjadi rahasia umum. Meskipun kita tahu ada cerita-cerita pertemuan di ruang tertutup antara presiden dengan beberapa orang, seperti yang diungkap oleh temuan majalah Tempo, kita tahu itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi manakala disampaikan oleh seorang pengacara, ini berbahaya sekali. Dan apa yang terjadi? Hanya butuh beberapa hari langsung istana berkomentar. Istana bereaksi. Mensesnek sebagai jubir utama dari presiden mengatakan agar Hotman Paris tidak membawa-bawa atau mengkait-kaitkan presiden dengan masalah hukum. Itu pembelaan normatif dari Mensesnek. Tapi itu memang harus dilakukan. Karena apa yang dilakukan oleh Hotman Paris itu adalah manuver yang sangat membahayakan posisi presiden.
Hotman Paris seolah-olah ingin mengatakan bahwa negara Indonesia ini bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan, di mana hukum diatur kekuasaan. Itu yang tersirat dari apa yang disampaikan oleh Hotman Paris. Kita tahulah amburadulnya penegakan hukum. Kita tahulah begitu banyak keanehan dalam kasus Febri Ardiansyah ini. Kita tahulah ada rivalitas terselubung antara kejaksaan dan kepolisian. Kita tahu semua lah. Itu sudah menjadi rahasia publik dan kita tidak lagi bisa ditipu, dikadali oleh narasi-narasi dari pejabat yang cipika-cipiki di ruang publik. Lalu seolah kita mau percaya, tidak. Rakyat sudah tahu. Kita mempunyai logika sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Hotman ini sangat berbahaya buat presiden dan berbahaya juga buat institusi Polri dan Kejaksaan. Dibentur-benturkan. Seolah-olah siapapun orang dekat presiden tidak boleh disentuh oleh hukum. Ini bahaya sekali kalau kesannya seperti itu. Jadi ini yang berbahaya dan ini juga akan menjadi beban bagi Kejaksaan Agung. Karena apa? Karena Febri ini adalah dari Korps Adiaksa, orang Kejaksaan Agung. Dengan manuver penasihat hukumnya seperti itu, dengan cerita-cerita yang diungkap oleh media, Kejaksaan Agung harus mengangkat ini dan mengarahkan ini akan jadi seperti apa. Ini beban tersendiri. Kalau Kejaksaan Agung salah menerapkan itu akan menenggelamkan citra Kejaksaan Agung. Dan bagi saya kasus Febri Ardiansyah ini menjadi momentum. Kejaksaan mau memperbaiki citra dirinya yang remuk redam karena kasus Febri atau semakin terpuruk. Nah ini berpulang dari nawaitu dan tekad dari Jaksa Agung dalam menggerakkan orang-orangnya dalam mengusut kasus Febri Ardiansyah. Kita jangan lagi ditipu bahwa oh itu bukan emas saya, itu bukan uang saya. Ini nggak masuk akal. Masuk akal nggak sih? Di rumah kita ada barang segitu banyak, kita nggak tahu. Lalu tiba-tiba orangnya, temannya, lalu menjadi pahlawan kesiangan, oh itu barang saya. Pakai nyebut yayasan Islam lah, segala macam. Public common sense kita terkoyak-koyak oleh ulah dan narasi yang diciptakan oleh drama ini. Bahwa ini bukan barangnya Febri dan sebagainya. Nah, kembali pada kasus Hotman Paris Hutapea. Satu, dia overconfidence. Yang kedua, dia membenturkan institusi Polri dan Kejaksaan. Yang ketiga, membahayakan posisi presiden. Ya, seolah-olah presiden itu berbuat apapun gitu. Atau mengkonfirmasi bahwa presiden itu mengendalikan kasus Febri misalkan. Yang keempat seolah-olah Hotman Paris ini ingin mengatakan bahwa negara hukum di Indonesia itu hanya utopia. Hanya kamuflase, manipulasi. Semuanya diatur oleh kepentingan kekuasaan. Hukum sebagai alat politik, alat kekuasaan. Ini yang berbahaya. Dan yang terakhir, blunder besar dari seorang Hotman Paris adalah dia tidak bisa mengontrol diri memaki-maki wartawan. Kalau lu punya otak, itu kalimat-kalimat kasar. Diksi yang dipilihnya bahaya. Dan sudah ada respon dari Dewan Pers, dari PBI, dari Ikatan Wartawan Hukum, dari netizen. Dan ini membuat citra seorang Hotman runtuh seketika. Citra Hotman Paris yang selama ini banyak membuat langkah-langkah yang konstruktif membantu rakyat kecil yang teraniaya, ini runtuh seketika. Orang melihat Hotman Paris sekarang dengan cibiran yang luar biasa. Karena apa? Karena arogansi, overconfidence, merasa dekat dengan presiden. Lalu tanpa kontrol, akhirnya mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan presiden. Dan menyelakakan penegakan hukum di negeri ini. Jadi ini pelajaran yang harus kita petik dari
apa yang menimpa Hotman Paris Hutapea, hati-hati. Orang yang di atas, yang sudah diberikan kemewahan oleh Tuhan dengan anugerah, harta melimpah, mungkin kasus yang besar, nama yang besar, yang populer. Kalau tidak bisa mengontrol, akhirnya terpleset dengan blunder seperti ini. Jadi Hotman Paris tidak bisa mengelak lagi. Di mata saya runtuh sekitar, runtuh habis. Di mata netizen, kalau kita membaca dari media sosial, habis Hotman Paris. Meskipun dia sudah minta maaf. Kemarin ada video 2 menit sekian, dia minta maaf kepada para wartawan. Oke. Tapi apalah artinya permintaan maaf itu, karena itu publik akan menilai bahwa dia minta maaf karena ditekan oleh publik, ditekan oleh Dewan Pers misalkan, ditekan oleh PBI dan sebagainya. Tapi apapun terjadilah, ini saya tidak terlalu minat mengikuti kasus Febri lagi karena ini dagelan hukum. Apalagi ditangani oleh Hotman Paris, ditambah dengan drama-drama Hotman Paris. Tapi fokus saya kali ini adalah bagaimana seorang pengacara yang flamboyan akhirnya runtuh karena arogansi yang tidak bisa dikendalikan. Pesan moral apa yang harus kita pelajari dari kasus Hotman Paris adalah siapapun Anda yang diberikan anugerah kekuasaan, kekayaan, kepopuleran atau apapun, hati-hati. Tetaplah rendah hati, tetaplah menjaga lisan, tetaplah membuat diksi-diksi yang baik, narasi yang baik, dan bermoral serta beretika. Itu penting. Kalau Anda sehebat apapun, sepintar apapun, kalau moral dan etika Anda dianggap publik itu jeblok, Anda akan habis. Sehebat apapun Anda berkilah. Karena masyarakat, warganet, netizen mempunyai logika tersendiri, mempunyai standar tersendiri. Ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang terlalu overconfidence bahwa seolah-olah saya dekat dengan kekuasaan sehingga bisa ngomong apa saja tanpa memikirkan implikasi daripada omongannya seperti apa. Dan ini terjadi pada Hotman Paris Hutapea. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.